Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi ngerem apa tadi? Mas Andika ngerem apa tadi? Jadi kan disampaikan bahwa ternyata dalam survei yang cukup menarik ini, Erick Thohir dipasangkan dengan Prabowo maupun Ganjar menang semuanya. Saya sudah dapat tuh ada relatif unggul. Enggak, Relatif salah satu unggul. wartawan bilang, jangan-jangan Pak Effendi Ghazali ini konsultannya ET. Ini survei, kita belum jadi konsultan siapapun. Apakah kemudian ini yang dua survei yang menyatakan demikian ya? Iya. Apakah ini yang menggiring bahwa memang swing voter kita, para pemilih kita ini memang mayoritas para pencinta bola 63% itu Kalau tadi? teorinya Bang Ete kan tadi mengatakan sekian puluh persen 30, penduduk 63. Indonesia adalah pencinta sepak bola. Dan Pak Erick mungkin juga dengan timnya berhasil menangkap sinyalemen ini. Daripada saya capek-capek cawe-cawe di BUMN, ya kan, lebih bagus mengekspos kepemimpinan Pak Erick di PSSI dan hasilnya ini sangat menunjukkan tren yang positif buat Pak Erick Thohir. Malah mungkin kalau dieksplor di wilayah BUMN-nya lebih banyak persoalan kali ya. Iya dong. Ada persoalan-persoalan yang bisa negatif. Kalau ini di samping tadi menyatakan pendukung atau pencinta sepak bola itu 63%, itu data Burhanuddin Muhtadi berkali-kali menyatakan begitu. Yang kedua, ini nggak bisa berubah nih pencinta bola ini. Dari lahir sampai tua sekali, semua lintas umur. Sementara tadi untuk pemilihan masih bisa bergeser-geser ya. Tapi pertanyaannya 63% ini apakah kemudian juga menyumbang suara untuk Prabowo? Karena kenaikannya cukup signifikan juga. Atau apa alasan lain? Ada dua. Kalau untuk kenaikan suara Prabowo melampaui Ganjar itu saya melihat ada dua faktor, Mbak. Yang pertama adalah faktor Pak Jokowi. Jadi faktor Pak Jokowi ini sangat besar sekali. Dan ini terlihat bahwa 32% masyarakat yang cukup puas dengan kinerja presiden itu memilih Prabowo Subianto. Mayoritas? Tidak mayoritas. Tidak mayoritas. Sementara Pak Ganjar mungkin hanya 29-30%. Dan kalau yang sangat puas memang Pak Ganjar lebih tinggi, tetapi ceruk masyarakat yang sangat puas dengan presiden ini tidak terlalu besar. Artinya di 2 bulan terakhir ini saya melihat Pak Prabowo berhasil mengambil insentif dari pemilih yang puas terhadap kinerja presiden. Itu yang pertama, Mas. Faktor endorse Jokowi. Faktor endorsement Jokowi dan faktor endorsement Gibran dan relawannya saya pikir juga menjadi penyumbang peningkatan suara Pak Prabowo. Dan ini terbukti, suara Pak Prabowo di Jawa Tengah relatif meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua adalah saya melihat gaya komunikasi Pak Prabowo ini udah agak relatif lebih tengah. Nah, ini sudah mulai tergambar dari silaturahim Pak Prabowo dengan Pak Hendro Priyono, dengan mantan-mantan purnawirawan jenderal yang punya konflik dengan Pak Prabowo sebelumnya, justru disambangi. Kemudian juga Pak Prabowo ketika Pak Anies lebih relatif mengkritik presiden, gitu kan, Pak Prabowo hadir dengan satu statement, Anies dan Ganjar adalah kawan politik, adalah putra-putra terbaik bangsa. Ini kan menunjukkan positioning tengah yang Pak Prabowo ambil, dan saya pikir ini sengaja diambil supaya mengambil ceruk yang besar ini. Dan Pak Prabowo juga saya lihat mengevaluasi positioning politiknya di tahun 2019 yang terlalu frontal terhadap pemerintah gitu ya. Bang Ege? Ya, jadi yang pertama tadi saya setuju dan terlihat dari kedua survei yang paling mutakhir bahwa pantas juga orang khawatir dengan cawe-cawenya Pak Jokowi itu, walaupun disebut demi bangsa gitu ya. Agak khawatir juga terhadap baliho-baliho yang baru dipasang Pak Prabowo nyetir Pak Jokowi sebelahnya itu, karena begini. Semakin orang puas terhadap kinerja Bapak Presiden, ternyata yang mengambil keuntungan itu sampai pada hari ini itu lebih banyak Prabowo, bukan PDIP, bukan Ganjar gitu. Ya itu kan hasil survei menunjukkan demikian. Jadi agak perlu khawatir cawe-cawenya ditambah dengan jangan-jangan nanti kalau siapa Kaisang pakai kaos Prabowo lagi bermasalah lagi tuh. Nah yang kedua ini agak menarik adalah saya mengatakan ini saya sampaikan kemarin pada waktu Burhanuddin Muhtadi meluncurkan surveinya itu bahwa kita di Indonesia ini termasuk juga di Amerika pernah terjadi, Amerika Latin apalagi, orang itu lebih pada teori jalan tengah atau teori pilihan tengah. Maksudnya begini, ini 3 asumsi ini saya catat. Orang yang memprotes Anies jatuh pilihannya ke Prabowo. Orang yang banyak memprotes Ganjar, jatuh pilihannya ke Prabowo. Orang yang banyak memprotes Jokowi, jatuh pilihannya ke Prabowo. Karena apa? Jadi kalau orang itu misalnya nggak terlalu suka ke sebelah sana, apakah warna partai tertentu dia nggak suka, dia nggak langsung ke pendulum yang ekstrim. Dia berhenti di tengah. Nah ini yang sedang diambil oleh Pak Prabowo. Positioningnya yang berada di tengah ini. Pada saat ini. Nah karena itu walaupun kongresnya PDIP yang lagi berlangsung ini tertutup. Kemarin saya dapat kabar-kabar juga dari situ bahwa ada 2 hal yang ditekankan oleh Bapak Jokowi loh.
oleh Rakernas ya, Rakernas. oleh Bapak Jokowi. Yang pertama, jangan hanya calon presiden kita itu seakan-akan milik satu partai saja. Dia harus disampaikan sebagai lintas partai. Itu terbukti kan dari survei itu ya. Ya. Dan yang kedua, personal branding. Karena dari survei Universitas Bakri dengan TV One, ini saya melihat begini. Pak Ganjar itu unggul dalam 3 hal. Kemampuan komunikasi, kemampuan berempati, dan kecerdasan, kematangan dalam emosi. Tapi sisi lain, integritas, kepemimpinan, visi kebangsaan, kemudian manajemen krisis dan lain-lain. Kok Pak Prabowo, ya? Ini hati-hati loh ini dengan pemilih muda kita yang sama sekali nggak tahu peristiwa reformasi dan dari variabel-variabel ini loh tersebut, variabel ini ya. dari Betul ya? variabel-variabel tersebut yang bisa mempengaruhi swing voters ini Ya. apa yang akhirnya dia menentukan. Pemilih kita yang mana? Ya kalau kebetulan dalam 2 minggu ini, saya nggak tahu ya, nanti dibilang nyinggung Argentina lagi. Sampai 19 itu masih mungkin ya, Ya. sepak bola masih mungkin. Ya. Sampai 19 Juni. Ya. Ya kecuali nanti Brazil datang lagi, saya nggak tahu lah ya. Tapi yang agak penting itu tadi, yang pertama arah cawe-cawenya Pak Jokowi yang untuk bangsa. Tapi kan orang lihat bisa juga, oh ini lebih ke Prabowo misalnya. Padahal untuk bangsa. Jangan ketahuan dong. Loh, enggak. Cawe-cawe positif Kok Bang Bang, Ege katanya, mengatakan Bang. ini untuk Prabowo? Lah jelas ngomongnya aja di forumnya PDI Perjuangan gitu loh. Bukan yang mana yang? Lah yang ngejelasin soal cawe-cawe Oh, kan iya. kemarin yang terbaru. Kan Oh yang di terbaru kanan ya, baru. betul ya. Jadi saya cuma mengatakan itu dinyatakan oleh Presiden untuk bangsa. Iya. Tapi Andika atau mungkin orang lain bisa melihat, oh ini kok terkesan ke sana. Ya. Itu satu. Oke. Jadi itu penting. Yang kedua itu tadi, jangan-jangan menarik nih apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Personal branding. Bagaimana sekarang mau menampilkan Pak Ganjar Pranowo ini sebagai apa Ya. sebetulnya? Itu ngefek di pemilih kita, dalam Mas dalam Andika. pertandingan bola itu kan ada gerakan dengan bola, gerakan tanpa bola. Ya, kalau Pak Jokowi kemarin bersalaman dengan Bu Megawati ini gerakan dengan bola. Tetapi yang penting juga dalam pemilu ini gerakan tanpa bola, Bang. Ya. Dan kadang-kadang gerakan tanpa bola ini yang lebih bisa merubah arah pertandingan. Oh, gitu? Nah, ini yang harus dilihat ya. Termasuk bisa mempengaruhi mereka-mereka yang Jelas, saat ini. Pak Jokowi memang secara ofisial adalah kader PDIP, calonnya adalah Pak Ganjar, tetapi gerakan tanpa bola Pak Jokowi kan bisa kita lihat Ya. arahnya kemana, Ya. sinyalnya kemana. Bukan saya loh ini yang analisis. Behaviornya kemana. Yang analisis bola bukan saya loh ini. Padahal mantan ketua BEM ini ya. Jadi kalah ya, Bang. Oh, Mas Andika. Dan juga kita lihat gini Mas, dari swing voter kemana? Kalau saya melihat begini Bang Effendi, Iya. Belajar dari 2019, banyak pemilih yang baru menentukan pilihan ketika setelah debat kandidat. Ya. Jadi kan di situ baru clear message yang disampaikan oleh para capres, Oke. visinya apa, programnya apa, gesternya gimana. Ya. Banyak orang yang berubah pilihannya pasca debat kandidat itu. Jadi saya melihat 20% ini baru akan menentukan kemana arahnya setelah melihat gimana sih performance-nya di debat kandidat dan visi misi Dan formalnya. terlihatlah variabel-variabel yang disebut oleh Ya. Bang Effendi Ghazali tadi gitu Ya, nyata gitu ya misalnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Andika. 2 kalimat pendek, teruslah melakukan survei Ah. karena alasan pendanaannya jelas, Ya. itu agak penting ya. Ya. Yang kedua, masih ada ceruk buat kandidat-kandidat Ya. yang Ya, lain. betul. Karena tadi misalnya seperti Ganjar Pranowo, dia itu baru dapat dari PDI Perjuangan itu sudah meningkat loh ya, tapi baru 65%. Ada 35% lagi. Ya. Kalau itu saja dia dapat, ketutup tuh yang selah Ya. tadi ya, yang 10-11%. Ya. Jadi memang nanti Litbang TV One dan Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakri akan terus melakukan survei rutin Ya. bulanan. Dan memang tadi yang kita kedepankan adalah independensi. Pendanaan kita jelas dari mana, bukan dari Bohir, Ya. tapi dana dari TV One dan juga dana dari Universitas Ada Bakri. keterbatasan Dan itu declare ya? Dan ketika itu declare. menggunakan Qualtrics atau Ya. RDG, Ya. tapi jelas dananya dari siapa, Oh, gitu ya. Oke, Ya. kita nanti akan bandingkan lagi lah dengan survei berikutnya. Terima kasih banyak Mas Terima Andika. kasih, Bang sama-sama. Effendi Ghazali, terima Sama-sama. kasih Terima kasih banyak. Bang.